Pak, saya mau tanya juga dong, kenapa sih biaya haji ini tuh selalu naik setiap tahun sebetulnya? Nah, sehingga kalau kita berhitung dengan kuota hajinya dari 2 juta itu ditambah misalnya menjadi 5 juta, 2 kali lipat, Indonesia dapat 500.000, maka antrian 25 tahun itu akan short menjadi setengahnya. Tapi kalau yang pengen cepat, agar porsi hajinya cepat, khususnya untuk yang haji khusus nih, ya tadi kalau Mbak bilang 27-25 kelamaan, sebenarnya haji khusus bisa lebih cepat lagi. Halo semuanya, Bapak Ibu, luar biasa sekali bersama saya Suci Patia. Dan hari ini senang sekali untuk menyapa semua Bapak Ibu dalam acara Syariah Talk Haya Festival 2024. Dan tema yang kita pilih untuk sesi yang pertama itu menarik sekali, yaitu halal travel, biaya haji naik, jangan panik. Loh, kenapa harus panik emang? Itu yang bakal kita omongin ya. Emang biaya haji itu terus naik ya? Dan kenapa? Nah, itu yang bakal kita perbincangkan. Karena tentunya haji ini adalah menjadi mimpi besar untuk umat muslim. Tentunya itu juga mimpi saya, mungkin mimpi Bapak Ibu semua. Tapi pertanyaannya mungkin masih banyak Bapak Ibu yang belum tahu gimana sih caranya kalau misalnya kita mau haji, nunggunya berapa lama, biayanya seperti apa, kenaikan biayanya seperti apa, dan apakah anak-anak muda seperti saya itu juga punya kesempatan untuk naik haji. Nah, oleh karena itu di sini saya memiliki pembicara-pembicara yang tentunya kompeten sekali yang akan kita ajak diskusi, ngobrol-ngobrol santai. Yaitu di sini sudah ada Pak Juni Supriyanto, Deputi Perhimpunan BPKH, dan juga sudah ada Bapak Luki Harfiandi, Syariah Funding, Wealth and Hajj Head CIMB Niaga. Langsung kita sapa beliau. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Oh ya tadi assalamualaikum. Masya Allah. Kita ngomongin haji ya. Saya mau nyapa Pak Juni juga nih. Ini regulatornya saya nih. Selamat pagi Pak Juni. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pak Juni sehat? Alhamdulillah. Pak Luki sehat? Alhamdulillah Aduh, sehat. Pak Juni, Pak Luki, wah kita pagi-pagi mau sarapan ya ngomongin tentang haji ya. Karena nih jujur di lingkungan millennials nih udah semakin banyak yang pingin naik haji. Kalau dulu kan mungkin kayaknya haji hanya milik para lansia, orang-orang tua gitu. Nah sekarang kita tuh udah mulai terbuka, kita pengen haji tapi gimana sih caranya? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti kalau kita haji nunggunya berapa lama ya? Dapat nggak sih kuotanya? Mungkin ada yang kayak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada juga yang sentilan-sentilan, ini tuh keburu nanti kita udah tua gitu. Nah, biayanya seperti apa? Terus habis itu katanya selalu ada kenaikan biaya setiap tahunnya. Jadi kita pingin tahu apakah milenial seperti kita gitu ya utamanya, itu masih bisa berangkat haji nggak sih gitu? Ya. Terima kasih Mbak Suci, bahwa jemaah haji sekarang yang sedang menunggu itu sekarang berjumlah 5,3 juta jemaah. Mereka berrentang usianya sejak mulai umur 12 tahun sampai dengan yang memang sudah lansia. Nah, kuota pemberangkatan setiap tahunnya, kuota normal itu adalah 221.000. Setiap tahun? Setiap tahun, 221.000. Jadi, kalau kita bicara kuota internasional, pelaksanaan ibadah haji di Saudi Arabia, itu maksimal kurang lebih sekitar 2 juta dari kuota internasional, seluruh negara di dunia. Nah, hanya 2 juta ya? Hanya 2 juta sekali pelaksanaan haji. Okay. Dan haji ada di waktu tertentu, di tempat tertentu. Jadi tidak bisa setiap tahun, setiap bulan kita berhaji, itu tidak bisa. Nah, dari 5,3 kalau diberangkatin 221.000 per tahun, maka akan habis kurang lebih sekitar 25 tahun. Sehingga waktu tunggu rata-rata jamaah haji Indonesia itu kurang lebih sekitar 25 tahun. 25 tahun. Oh, iya. Oleh karenanya kalau misalnya saya sekarang 28 gitu ya, nunggu sekitar 25, 53 something gitu ya. Yes, betul. Nah, tapi jangan berkecil hati ya. Nah, itu dia Pak. Itu dia yang ingin kita tahu, kenapa kita tidak boleh berkecil hati. Ada harapan apa sebetulnya di balik? Jadi ini juga ada informasi terkait dengan kebijakan dari Arab Saudi. Pak Luki juga pasti juga tahu nih, pernah dengar nih bahwa visi 2030 dari kerajaan Arab Saudi itu adalah meningkatkan sebanyak-banyaknya pendapatan non migas, salah satunya pariwisata. Nah, haji dimasukkan ke dalam komponen kebijakan pariwisata tersebut, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan tentunya bagi kerajaan Saudi Arabia. Nah,
bagi Indonesia dampaknya bisa meningkatkan jumlah kuota yang akan berangkat haji setiap tahun. Bahkan bisa doubling, Mbak. Bisa kalau sekarang 221 bisa sampai 500.000 per sekali berangkat. Tapi kuota internasionalnya tetap 2 juta. Dinaikkan. Oh, dinaikkan ya. Otomatis karena udah semakin bertambah. Betul, fasilitas di tempat-tempat situs-situs haji itu diperbanyak atau diperluas atau diperlebar gitu. Nah, sehingga kalau kita berhitung dengan kuota hajinya dari 2 juta itu ditambah misalnya menjadi 5 juta, 2 kali lipat, Indonesia dapat 500.000, maka antrian 25 tahun itu akan short menjadi setengahnya. Oke, mungkin hanya 12 tahun atau 10 gitu ya. tahun gitu. Iya. Jadi ini salah satu hope. Tapi ada juga yang harus kita ketahui. Kan brutal fact harus kita sampaikan juga, iya, betul. bahwa setiap ada fasilitas otomatis berdampak pada biaya. Nah, ini yang menarik bagi kita adalah bagaimana kita melakukan perencanaan terutama bagi milenial atau Gen Z yang sekarang sudah mempunyai keinginan atau suasana religiusnya tinggi. Betul. Bahwa haji itu bagian dari gaya hidup, maka kita perlu melakukan perencanaan dengan sebaik mungkin sejak muda, sejak dini. Iya, betul ya. Haji jadi gaya hidup lifestyle. Sekarang betul. milenial sudah mulai banyak yang kita dari yang kecil udah umroh, terus nanti mulai haji gitu. Kalau dulu mungkin itu bukan bagian dari gaya hidup gitu. Jadi saya melihatnya juga cukup senang gitu. Nah, saya mau tanya sama Pak Luki, Pak, Bapak kan pasti punya nasabah CIMB Niaga Syariah banyak sekali ya. Kalau yang kayak muda-muda gitu udah pada mulai tanya-tanya nggak sih, Pak? Misalnya ada nggak sih program-program atau misalnya mereka masih apatis terhadap haji, bahwa mereka tuh nggak tahu bahwa sebetulnya perbankan juga bisa membantu pembiayaan. Yang seperti tadi Pak Juni bilang ada kenaikan-kenaikan, pasti ini juga berkorelasi sama fluktuasi juga ya, Pak ya. Tapi udah banyak nggak sih yang tanya-tanya gitu? Oke. Begini, ini mungkin inline nanti dengan BPKH. Kita 2 tahun lalu dapat penghargaan dari BPKH terkait dengan pendaftaran haji milenial terbesar. Itu dari CIMB Niaga. Dari pendaftar haji kita bisa dibilang mungkin 40% itu milenial. 40% milenial itu ya. Itu mungkin inline juga dengan strategiknya CIMB Niaga. Kita menggunakan jalur digital gitu untuk pendaftaran buka rekeningnya sampai pendaftaran hajinya itu menggunakan digital banking gitu. Kita tahu kalau milenial nggak mau kemana-mana ya, mager gitu ya, malas aja ya. Karena udah biasa cepet instan gitu. Jadi kalau di kita buka rekeningnya online, nggak perlu datang, pembayaran validasinya online, kemudian untuk porsinya Kementerian Agama sudah memfasilitasi dengan Haji Pintar. Jadi cukup di rumah aja dia udah bisa dapetin porsi itu. Nah, tadi Pak Juri kan bilang ini emang harus ada perencanaan-perencanaan yang matang, mengingat memang ini waktunya sangat panjang, kuota terbatas. Kalau saya tanya sama Pak Luki, Pak, saya pengen naik haji nih sekarang. Nah, itu caranya gimana kalau dibantu sama CIMB Niaga? Caranya gimana kalau mau dibantu sama CIMB Niaga? Iya nih, saya mau haji nih. Mau haji. Kita lihat berarti udah ready dananya ya? Iya, misalnya nih kalau kita bikin plan A, plan B nih. Plan berarti ya? Iya, plan A saya sudah ready, plan B saya masih belum ready dananya. Nah. Kalau sudah ready, udah pasti tuh. Iya. Mbak Suci bisa langsung masuk ke digital banking kita, Octoclick gitu ya, atau Octomobile untuk buka rekening. Kemudian nomor validasinya bisa diambil lewat Octoclick. Gitu, dapat nomor validasi ya. Kemudian untuk mendapatkan porsi, masuk ke Haji Pintar. Udah langsung dapat tuh. Oh, berarti itu langsung dapat kuota. Langsung dapat. Langsung dapat nomor porsi. Oh, nomor porsi. Nanti bisa dilihat di Haji Pintar pemberangkatannya kapan. Itu yang tadi bisa 27 tahun, bisa jadi lebih sedikit setengahnya. Betul. Kalau misal plan B, Pak, saya belum punya nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang tapi pengen pergi. Iya, tapi saya pengen pergi nih, tapi kalau saya masih terbatas nih. Kalau dari perbankan kita ada punya beberapa produk sebetulnya yang related dengan menabung pastinya. Menabung, kita ada tabungan rencana, kita disebut goal saver gitu ya, goal saver haji. Gitu. Cuma kalau goal saver, tabungan, kita tahulah berapa sih marginnya, berapa sih yieldnya, keuntungannya gitu ya, pasti nggak lebih dari 2% sampai 3%. Kemudian untuk menabung, kita bisa dikira-kira nih, bisa untuk berapa lama, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Kalau pengen cepat bisa nggak sih nabung tapi pengen cepat? Bisa. CIMB Niaga punya investasi haji muda. Nanti kita linkkannya tuh dengan reksadana yang yieldnya lebih besar, bisa sampai 6 sampai 6,5%.
Otomatis waktu menabungnya gitu ya dalam bentuk investasi bisa lebih cepat untuk mendapatkan 25 juta. Seandainya kita mau menabung 5 sampai 6 tahun nih, Pak. Apakah nomor kuota itu kita dapatkan setelah 6 tahun atau dari awal kita mendapatkan? Setelah 25 juta sudah didapatkan dan didapatkan di validasi, membayarkan validasi dan porsi. Oke, berarti bisa lebih cepat juga. Itu paling lama berapa lama kita menabung untuk haji? Menabung untuk haji disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Itu nasabahnya mau cepet nih, ya udah mau lama sejutaan gitu. Tapi ada di sini nasabah yang cuma saya pengen 360.000, saya cuma 400.000. Bisa juga. Bisa. Cuma nanti waktunya tinggal kita ukur ya. Mungkin dia nyampainya 5 tahun gitu. Kalau pengen lebih cepet ya 1 jutaan bisa lebih cepet lagi. Pas saya mau yang bisa kayak kurang dari 2 tahun mungkin. 20 tahun gitu nggak bisa. Kayak KPR ya. Kayak KPR. Nah, berarti itu membuka banyak harapan sih untuk para millennials ya. Kadang kita mau haji tapi terkendala biaya lah, kenaikan ya. Nah, Pak, saya mau tanya juga dong, kenapa sih biaya haji ini tuh selalu naik setiap tahun sebetulnya? Ini kan jadi pertanyaan juga ya. Betul sekali. Kenapa? Jadi biar kita tuh nggak negative thinking. Tadi sudah dibuka dengan Assalamualaikum dan Masya Allah. Nah, jadi kita harus berhusnuzon ya. Betul. Baik, jadi kalau kita bicara biaya itu kalau kita rujuk pada Undang-Undang 8 2019 itu ada 14 item untuk penyelenggaraan ibadah haji. Nah, paling besar saat ini adalah penerbangan. Penerbangan. Nah, penerbangan di dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana pada saat itu sedang peak season, semua dunia ingin terbang ke Jeddah, bawa jemaahnya. Maka yang terjadi adalah ada aturan-aturan terkait dengan penerbangan yang boleh masuk di Jeddah untuk membawa jemaah haji. Nah, dampaknya biaya penerbangannya menjadi meningkat, mulai dari nanti parkir pesawat, antrian dan lain sebagainya. Itu dari komponen itu sekitar 24% ya untuk penerbangan. 25, 24 sampai 30% komponen penerbangan sendiri. Jadi 2019 itu pernah kita bicara dengan teman-teman dari Garuda, dengan Saudi, yang pada saat itu biaya penerbangannya itu kurang lebih sekitar 31 juta dari biaya hajinya 35 juta yang dibayar oleh jemaah. Jadi sebenarnya biaya penerbangan tuh di-cover oleh biaya yang dibayar oleh jemaah. Tetapi yang lainnya kan tidak, masih ada akomodasi, harus hotelnya, transport darat, belum makanan. Jadi komponen itu menjadi salah satu penyumbang kenaikan biaya haji. Satu hal lagi Mbak Suci, saya sebutkan tadi kan ada upaya untuk menuju 2030 di Saudi. Yang terjadi perubahan paradigma shifting antara yang dulu pelayanan jemaah itu merupakan tugas negara, sekarang menjadi pariwisata. Sehingga alokasi Armuza, Arafah, Muzdalifah dan Armina itu sekarang dikelola oleh satu PT kalau di Indonesia gitu. Nah, sehingga biayanya pun otomatis menjadi biaya yang komersial. Yang dulunya misalnya satu orang itu untuk haji reguler itu sekitar 2.000 SAR sebelum Covid, begitu setelah Covid menjadi 6.000 SAR, 3 kali lipat. Berarti kalau dirupiahkan sekarang biaya haji itu berapa, Pak? Biaya haji sekarang untuk total satu orang berangkat dari Indonesia ke Saudi melaksanakan haji balik ke Indonesia itu 93 juta. 93 juta selama biaya real. Selama berapa hari? 40 hari. 40 hari 93 juta. Ya. Yang bisa nanti dicicil. Ya kan dengan program-program 93 itu kemudian dibagi yang disetor oleh jemaah untuk tahun ini sebesar 56 juta atau kurang lebih sekitar 60% ya. Pembagian itu untuk apa, Pak? Itu yang dibayar oleh jemaah. Yang dibayar oleh sisanya sisanya adalah diambilkan dari hasil pengembangan. Kita sebut, kalau sebagian nyebut subsidi atau ada tambahan atau apapun namanya, tapi itu berasal dari nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH. Nah, disinilah sebenarnya BPKH peran memperbesar hasil dari pengolahan dana keuangannya.
ketika biayanya naik Pak, apakah itu memang dari anggaplah kita subsidinya yang akan bertambah, kita tetap membayar yang sama, atau kita jemaah yang membayar lebih lagi? Dari hasil observasi BPKH ya Mbak Suci, sebenarnya kalau kita lihat dari 2010 sampai dengan sekarang, biaya haji itu terdiri dari dua komponen itu. Dari 2010 itu biaya haji 34 juta, itu 80%-nya atau 87% itu disumbang atau dibayar oleh jemaah. Sekitar 20% atau 15%-nya itu diberikan subsidi. Nah, tapi sekarang itu 60% dibayar oleh jemaah, nilai manfaatnya itu 40%. Jadi kan ada pergerakan. Oh iya. Ya, pergerakan. Nah, kita sebenarnya fokusnya adalah bagaimana ini antara jemaah berangkat dan jemaah tunggu itu yang harus mendapatkan keadilan. Karena menunggu juga harus ada yang didapat. Kalau Pak Luki pasti tahu lah, karena kan pengelolaan keuangan, kalau saya naruh duit, kemudian dari penghasilan dari duit diem aja itu harusnya sudah ada gitu. Betul, kan menunggu Mbak selama 25 tahun misalnya gitu. Nah itu gimana tuh Pak tanggapannya? Kan menunggu tuh pasti kan banyak juga tuh nasabah-nasabah yang mungkin masih ragu, bertanya-tanya gitu kan, nanti selama mungkin kita periode mencicil biaya-biaya untuk haji itu. Tadi kan saya jelasin kalau nasabah itu menabung ya. Tapi kalau yang pengen cepat, agar porsi hajinya cepat, khususnya untuk yang haji khusus nih. Ya tadi kalau Mbak bilang 27-25 kelamaan, sebenarnya haji khusus bisa lebih cepat lagi. Gitu ya Pak Juni ya. Betul, 5 sampai 7 tahun. 7 tahunan lah gitu maksimal, bisa lebih cepat. Kita punya pembiayaan untuk itu. Pembiayaan untuk yang haji khusus bisa langsung dapat porsi hari ini juga ketika disetujui gitu ya. Ujrohnya murah, hanya 0,5 gitu ya. Kan kalau haji khusus itu kan 4.000 US dollar ya, 4.000 US dollar, 4.000 US dollar 1 bulan selama 5 tahun nasabah tuh melakukan pembayaran sekitar 1,3 juta saja per bulan. Per bulan. Jadi kalau kita rupiah, jadi kalau dilihat itu 0,5% lah. Berarti selama 5 tahun. Tapi porsinya ke di depan. Oh iya. Jadi langsung dikasih ya. Beda sama tadi kalau yang reguler ya, nabung ya. Kalau misalnya yang khusus itu dia langsung dapat pembiayaan dari kita. Oke. Gitu. Berarti 1,3 ya Pak? 1,3. Iya, menarik ya. Maksudnya ketika kita lihat biaya per bulannya sebetulnya itu masih terjangkau. Ya kan? Apalagi untuk kuota 7 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita membandingkan harus menunggu 27 tahun, sekarang milenial-milenials juga waduh, dompetnya itu Pak. Kadang ya. Aduh, pasti Bapak tahu ya tabungan-tabungan milenials zaman sekarang ya. Dari TikTok banyak ya. TikTok banyak ya. Banyak pendapatan. Nah, Pak, saya penasaran juga fenomena millennials nih yang akhirnya mulai ingin melakukan haji gitu ya. Ada peningkatan tuh dari tahun berapa sih Pak? Ya, dari data yang dilakukan kita olah data historis kita itu sejak BPKH tentunya ya. Jadi BPKH menggulirkan kampanye Ayo Haji Muda. Sebenarnya kampanye ini tujuannya adalah untuk menarik generasi muda, dalam hal ini milenial ataupun Gen Z, untuk sadar bahwa dia rukun Islamnya itu masih ada satu loh yang belum gitu. Nah, pada saat rukun Islamnya dia sudah memikirkan, minimal dia tahu, kemudian dia berniat. Nah, selanjutnya kita bantu, salah satunya melalui CMB. Iya, kan kalau nggak mampu sama CMB dimampukan. Betul, nah, dibantu Mbak. Kalau yang memampukan Allah kali ya. Ya, ini menjadi penting karena apa Mbak? Kita tahu bahwa haji itu 90% ibadahnya adalah ibadah fisik. Jadi mulai kita wukuf di Arafah itu udah fisik. Ketika kita tawaf, syai, kemudian kita dalam prosesinya semuanya fisik. Yang kita harapkan jamaah kita itu dalam top performance ketika kesehatannya bagus, kemudian dia mempunyai pemahaman haji yang baik, dan juga tentunya kesehatan finansial ya gitu. Untuk di usia-usia lah itu yang terbaik untuk melaksanakan ibadah haji tentunya. Kita berharap. Tantangan untuk mendorong haji muda ini apa nih Pak? Ya, kami mendapatkan feedback seperti yang Mbak Suci sampaikan.
saya mau, tapi saya nunggu 25 tahun itu nggak mau, Pak. Iya, udah gitu. kayak Iya. males ya. Iya. Padahal kalau kami sampaikan ya di dalam beberapa kesempatan gitu, dalam kita ketemu dengan milenial, bahwa sebenarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia memberikan kondisional bahwa ketika kita sudah mendapatkan porsi, maka kita sudah menjadi jemaah haji. In case terjadi sesuatu hal yang ternyata Allah berkehendak lain, maka dia sudah mendapatkan kebaikan hajinya. Dan porsi hajinya itu bisa menjadi warisan legacy kepada anak. Bisa ya? Bisa. Di Undang-Undang 8 2019 memungkinkan untuk diwariskan ke ahli warisnya tentunya. Tapi tidak dipotong kan tahunnya, Pak? Tidak. Jadi ya. kalau tetap dengan betul. ya. Misalnya kita misalnya ada X itu, kemudian dia punya porsi, dia sudah ngantri 10 tahun dari 20 tahun. Nah, pada saat 10 tahun ke-10 ternyata Allah berkehendak lain dan memanggil dia, maka porsinya ini boleh diwariskan pada ahli waris. Ahli waris, anaknya. Misalnya anaknya atau pasangannya dan lain sebagainya. Berarti anak Dia atau tinggal pasangan nunggu 10 tahun. Tinggal nunggu 10 tahun lagi. Betul. Oh gitu. Nah, kalau misalnya perbandingannya dari yang haji muda dan lansia ini sekarang yang berangkat haji berapa persen, Pak? Ya, dari tahun lalu itu 221.000, itu 65.000-nya adalah lansia. 65.000-nya adalah Iya, lansia. dari 221.000. Jadi memang Indonesia terkenal ya dengan jamaah yang memang sudah sepuh, lansia, dan dengan kita sebut sebagai jamaah risiko tinggi. Risiko tinggi. Betul. Karena ini memang menjadi kondisi yang kita harus membantu jamaah yang memang pingin berangkat walaupun usianya sudah lansia. Kita mengalokasikan untuk sekian persen dari kuota itu, lansia itu ada prioritasnya. Makanya ada beberapa tahun itu ada program, misalnya tahun 2023 itu Kementerian Agama menggulirkan program haji ramah lansia. Ini seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya ini tuh fenomena internasional juga atau hanya di Indonesia aja banyak lansia seperti ini, Pak? Fenomena haji lansia itu banyak di Indonesia saja. Oh, banyak di Indonesia. Karena di internasional semangatnya milenial. Kalau tapi nunggunya sama nggak di luar itu kayak 27 tahun? Oke, 12 kita tahun. ambil Malaysia negara lebih lama. jiran ya, Oke, Malaysia. baik, nah, Kebetulan saya tetangga. beberapa kali saya ke sana, ketemu sama pengelola hajinya. Itu diskusinya hampir sama. Mereka sekarang antreannya itu 120 tahun. Kalau pengen tahu. 120 tahun. Ya, Itu kan antrian. impossible sebetulnya. Nah, itu karena gini, Mbak. Dia boleh mendaftar haji sejak umur 0 hari atau kalau sudah punya akte langsung daftar itu boleh. Tapi kan mohon maaf rata-rata usia Manusia. manusia Iya, kita iya, gitu ya, iya. bahkan ya Betul. 60-70 udah alhamdulillah gitu sekarang. Itulah yang kita sebut kebijakan di Malaysia itu, pertama dia dari 0 tahun boleh mendaftar. Kedua, mendaftar dengan ekuivalen porsi itu adalah RM1.000 atau ekuivalen sekitar 5 jutaan. 5 juta. Sehingga dengan tingkat kemakmuran dan penghasilan yang di Malaysia relatif lebih baik daripada Indonesia secara rata-rata, maka dia banyak yang mendaftar. Jadi antriannya sampai sekarang sudah ada 120, di mana jumlah kuotanya tidak sebesar Indonesia, kuotanya hanya 30.000 gitu. Jauh ya sama Betul, Indonesia. karena kuota itu hasil konferensi negara-negara Islam dalam OKI yang kemudian dibagi berdasarkan jumlah penduduk Muslim dari negaranya itu. Oke. Indonesia kenapa nggak diberlakukan seperti itu aja, Pak? Misalnya dari lahir gitu, kalau misalnya memang kita mau, antrian akan lebih panjang. Iya. tapi kan kita milenial bisa lebih, kalau udah 28 tahun bisa Betul. haji. Jadi ada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan kenapa 12 tahun. Karena rata-rata orang Indonesia 12 tahun itu mulai balik. Yang kalau di dalam agama itu mereka menjadi mempunyai kewajiban-kewajiban itu mulai berlaku. Nah, sedangkan kalau untuk anak atau balita itu belum ada kewajiban terhadap anak jadi tersebut. 12 tahun. Betul.
Pak, kalau misalnya di CIMB Niaga kita mau mendaftarkan, misalnya saya punya anak gitu 12 tahun, ikut pembiayaan ini bisa juga? Atau memang harus pembiayaannya itu nanti melekat ke personal, misalnya ke Mbak Suci gitu ya. Kemudian maksimal bisa sampai 300 juta pembiayaannya, ekivalen ya, 300 juta. Itu bisa dipakai untuk siapa? Bisa untuk Mbak Suci, anak, suami gitu. Tapi pembiayaannya hanya ke satu orang. Pembiayaan sama satu orang, tapi itu pembagiannya itu sudah bisa kemana-mana, asal max di 300 juta. Asal max di 300 juta. Jadi itu mau pembiayaannya untuk mertua, untuk adik, untuk tetangga gitu, siapapun itu bisa. Tapi hanya satu orang aja. Tapi melekatnya ke individu untuk pembiayaannya ya. Nah, apa sih Pak yang membedakan program CIMB dengan perbankan lainnya sebetulnya? Karena kan pasti banyak juga kan yang punya penawaran-penawaran menarik juga gitu untuk pembiayaan haji umroh. Tapi saya pengen tadi kalau nggak salah sempat meng-highlight ya. Jadi kita membagi tuh menjadi nasabah milenial dan nasabah yang tadi ya udah senior lah. Banyak juga di kami. Kita melihat kalau milenial dia nggak mau kemana-mana gitu ya, nggak kemana-mana, makanya kita fasilitasi lah dengan digital channel, mulai dari pembukaan rekening, daftar sampai dengan porsi haji. Kemudian kalau untuk yang senior gimana? Nah, kita punya yang namanya teman haji, itu tersebar di seluruh cabang kita ratusan, yang secara pekerjaan KPI-nya tuh porsi haji. Jadi dia yang membantu jamaah yang senior tadi yang di daerah-daerah, mulai dari buka rekeningnya dibantuin, mulai dari nanti pemorsiannya dibantuin ke Kemenak bareng-bareng gitu ya. Karena kan nggak banyak juga nasabah yang di daerah tuh tahu gitu ya. Kalau mau haji itu, berarti harus ke bank dulu buka rekening. Abis itu, harus ke Kementerian Agama, ketemu siapa di Kementerian Agamanya gitu kan. Hal-hal kayak gitu kan kita masih bingung. Nah itu gitu. kita fasilitasi dengan tim staff kita yang ada tersebar di seluruh pelosok gitu ya, ada ratusan, 300-400 orang yang KPI-nya porsi haji gitu ya. Kita namakan teman haji. Jadi itu sudah termasuk fasilitas yang diberikan oleh CIMB Niaga gitu ya untuk teman-teman. Jadi ada yang millennials, ada juga yang untuk usia lanjutan. Yang sudah senior ya. Yang sudah senior ya. Itu nama programnya tadi teman haji. Teman haji. Oke, menarik ya. Berarti sekarang tuh untuk para millennials, kalau saya bisa buka secara digital, administrasinya repot. Nanti abis ini saya bantuin buka. Boleh deh langsung. Sampai jadi porsi haji. Jadi secara administrasi, nah Pak, saya juga mau tanya, kebanyakan orang kalau kita bicara mengenai perbankan gitu ya, banyak juga yang skeptis tentang administrasinya, mungkin ribet, terus misalnya ada persyaratan-persyaratan khusus yang mungkin mereka itu tidak mumpuni gitu. Nah, untuk administrasi sendiri? Tabungan haji kita udah pasti nggak ada biaya admin gitu ya, nggak ada biaya administrasi lah gitu ya. Hanya untuk setoran awal aja 100.000, kemudian habis itu pemorsian 25 juta. Gitu. Kemudian kalau misalnya nasabah menginginkan saya mau di sana, saya nggak mau ambil real gitu ya, dia tinggal minta kartu ATM ke kita gitu ya. Kita punya rekening tabungan pahala namanya, kita kerjasama juga tabungan pahala dengan Araji. Jadi ketika nasabah datang ke sana mau ambil real, ambil aja di Araji, muncul bahasa Indonesia, kemudian tidak ada biaya pengambilan, gratis juga. Gratis juga. Ini banyak dipakai oleh mitra-mitra travel kita tuh. Jadi kalau mitra travel lagi ke sana, staffnya dikasihnya tuh pakai tabungan pahala kita. Gitu. Jadi mereka tinggal datang ke Araji, kan lumayan banyak ya Pak kalau di sana ya. Ya lebih banyak Araji. Banyak Araji. Iya. Jadi tinggal masuk, kalau yang nggak ngerti Arab gundul, bahasa Inggris juga nggak ngerti misalnya gitu ya, ada bahasa Indonesia. Tadi Bapak kayaknya mau menanggapi itu udah. Kenapa tuh? Betul, karena bank di sana tidak seperti di Indonesia ya Pak ya. Istilahnya setiap pengkolan ada gitu. Di merchant juga ada gitu. Memang salah satu kenapa kebutuhan digitalisasi ya, kita mengurangi cash itu salah satunya itu. Masalah kehilangan, kemudian masalah efisiensi, dan kadang-kadang kita beberapa kejadian gitu, misalnya ada jamaah itu kan pegang uang realnya kan, uangnya cuman 50, 100, 500 gitu. Pecahan besar. Nah, pada saat ada yang minta dalam kayak gitu, ini cuma dipikir karena 100 rupiah gitu, padahal nilainya kan 100 real bukan rupiah gitu. Nah, itu yang sering kejadian seperti itu. Jadi ada sebagian dari jamaah kita yang mungkin tadi yang lansia, yang tidak punya literasi yang baik terkait dengan keuangan. Ya, kita menghindari itu, salah satunya adalah kita sedang mengusulkan terkait dengan
cashless untuk living cost maupun digitalisasi juga, searah dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Lucky. Berarti sekarang upaya dari BPKH sendiri untuk mendorong nih haji-haji muda khususnya ya, agar ingin anggaplah kita berinvestasi, menabung, betul. turut serta gitu ya nanti untuk menunaikan ibadah haji walaupun dengan waktu tunggu yang sangat lama. Betul. Jadi saya punya 5 milestone ya. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak dan ibu sekalian pendengar itu bisa memastikan begini. Pada saat kita sekarang menggunakan akal kita, karena kan haji ini sebagai bagian dari rukun Islam, maka kita harus menuju ke sana. Kalau syahadat, sholat, puasa, kemudian kita terakhir mau berhaji, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus pertama adalah merencanakan. Pasang niat yang benar, merencanakan. Nah, dari sini masuk fase kedua, minimal ada langkah nyata yang dilakukan untuk merealisasikan niat. Misalnya contoh kita buka tabungan haji atau dengan fasilitas dari bank CIMB Niaga Syariah yang kemudian bisa membuat porsi. Nah, ini titik ketiga nih, milestone ketiga. Porsi ini penting karena dengan fatwa MUI pun kita sudah dinyatakan bahwa yang sudah porsi haji maka dia sebenarnya mendapatkan kebaikan haji. Kemudian fase titik keempat ini adalah yang paling penting adalah masa menunggu. Nah, ini penting untuk diketahui juga untuk milenial. Kenapa? Pertama, istitoah itu wajib untuk umat Islam. Istitoah itu kita definisikan menjadi istitoah keuangan. Artinya masa menunggu kita harus mengumpulkan keuangan kita tidak hanya untuk kita yang berangkat, tapi untuk yang kita tinggal. Jangan sampai kita zolim gitu. Itu keuangan. Yang kedua, kesehatan. Pada saat kita ibadah haji 90% fisik. Kita harus menjaga kesehatan kita. Sepanjang apa ya? Sepanjang menunggu sampai nanti kita melaksanakan haji. Jadi jangan zolim misalnya kemudian kita merusak tubuh kita, tapi pas haji kita sakit-sakitan dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa melaksanakan dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, yang istitoah ketiga yang penting juga adalah terkait dengan ilmu. Ini haji ini kan sudah mahal, tempatnya jauh, dan paling penting di sana persaingan untuk ke sana pun juga nggak mudah dan nggak murah. Maka jangan sampai kesempatan kalau nanti kita pergi ke sana kita tidak melaksanakan haji sesuai dengan misalnya kita tahu wajibnya, rukunnya, sunnahnya, tertibnya, maka kita harus tahu. Di mana taunya? Pelajari. Itulah ilmu. Jadi 3 istitoah. Terakhir, milestone terakhir adalah kita melaksanakan ibadah haji. Disitulah penting kita bisa melaksanakan haji dengan ikhlas, dengan tumakninah tentunya, maka insya Allah balasannya adalah surga. Masya Allah. Pak, bikin ini ya saya ya, langsung ya nanti sama CIMB ya. Boleh dong, boleh. Ya, rukun Islamnya udah dong, itu udah tim haji juga tuh. Oh, tim haji udah nemenin. Yang mau di sini udah. buka rekannya langsung bisa ada. Masya Allah, ini saya langsung pingin ya. Berarti, tapi itu benar Pak, saya tuh pingin tapi masih banyak skeptis lah ya. Kayak, aduh ini 27 tahun, nanti gimana. Nah mungkin terakhir yang kayaknya Bapak Ibu juga harus tahu para millennials tuh tahapan-tahapannya, apakah ketika kita daftar gitu ya, misalnya kita daftar dulu, apa kita ke bank dulu, atau apa nih pertama nih, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita memang mau daftar haji? Pasti buka rekening terlebih dahulu. Jadi sebelum kemana-mana kita buka rekening terlebih dahulu, nomor satunya ya, betul, buka rekening. Di bank BPS salah satunya di kita di CIMB Niaga Syariah buka rekening. Kemudian dengan persyaratan buka rekening pastinya biasanya sama lah ya, buka rekening, KTP segala macam. Kemudian baru digenapi di 25 juta untuk porsinya. Oke, setelah itu nanti kita dapat validasi. Ya, divalidasikan kalau kita dengan menggunakan Octoclick gitu ya, divalidasikan. Setelah validasi ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi. Udah. Itu kita yang akan berangkat langsung ke Kementerian Agama atau dibantu? Tadi bisa pakai, kalau misalnya yang milenial bisa langsung pakai haji pintar gitu ya, nggak usah datang ke sana. Tapi kalau yang tadi yang senior gitu ya, senior level, ditemenin sama haji muda nih, dianterin ke sini sampai beres. Sampai beres semuanya ya. Ada juga nggak sih misalnya udah waiting list tapi ternyata nggak bisa berangkat juga, entah visanya nggak keluar? Oh, kalau keberangkatan biasanya begini. Pada saat tadi saya sampaikan, setelah ada surat, nanti diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan. Pelunasan melalui bank. CIMB juga ada fasilitasnya kalau tidak salah di digital apps-nya untuk pelunasan. Dan pada saat pelunasan selesai, habis itu proses berjalan.
pembuatan pemberkasan, visa, termasuk menyerahkan nanti paspor diserahkan dari itu ke masing-masing kan Kemenak, kantor Kementerian Agama. Nah, pada saat itu sebenarnya dalam kondisi tertentu jika dia ada hal yang menyebabkan dia tidak berangkat, itu juga bisa. Ada beberapa yang sudah bayar, dia tidak bisa berangkat. Itu karena apa faktornya? Bisa jadi karena sakit. Oh, sakit. Atau ada tugas yang tidak bisa Oh, ditinggalkan. oke. Tapi maksudnya dari individunya ya? Individunya. Bukan dari masalah kuota, visa. Pada saat sudah dapat surat undangan dari Kementerian Agama, maka sebenarnya dia sudah masuk ke dalam waiting list aktif untuk berangkat. Kalau misalnya kita sudah menunggu lama tapi tidak kunjung dapat surat undangan, itu ada juga? Bisa dicek. Oh. Ya itu tadi ada transparansi tapi. Betul, ada Ya, bisa transparansi. dicek, Jadi pintar. kita bisa cek pertama kalau di BPKH kan cek berapa saldo keuangannya. Oh, itu juga Bisa. Jadi transparan kalau ya, misalnya saya? 25 juta tiap tahun ada distribusi nilai manfaat yang kita berikan kepada jemaah. Itu di aplikasi BPKH Apps itu bisa di-download, nanti bisa di sana. Terus kemudian dia bisa juga cek estimasi keberangkatannya. Jadi memasukkan nomor posi, nanti ketahuan mau berangkat estimasi berapa, 2030, 2040 dan seterusnya. Nah, itu estimasi karena begitu nanti ada tambahan kuota otomatis turunnya lebih cepat. Atau kalau misalnya kuotanya doubling, dia juga turunnya akan lebih cepat lagi. Ya, tadi kayak ada penambahan kuota 20.000 itu biasanya penambahan-penambahan itu tuh berkaitannya dengan apa keputusannya? Biasanya diplomasi antara Oh, pimpinan negara pimpinan dengan negara. kerajaan Saudi Arabia. Duh, saya nggak kebayang udah nunggu gitu ya puluhan tahun tiba-tiba nggak bisa berangkat, itu rasanya kayak apa? Itu ada sebagian kemarin kejadian mengingat biaya ya kan, berapa tahun ini kan biaya kan naiknya cukup signifikan ya. Dulu hanya 35 menjadi 70 menjadi 90, bahkan waktu 2022 itu hampir 100 juta per orang. Itu kagetnya adalah memang karena pemberitahuannya itu kurang dari 1 bulan kalau tidak salah. Nah, ini yang akan kita perbaiki lah mekanismenya terkait dengan pengumumannya kepada jemaah agar tidak mendadak. BPKH sendiri pun sebenarnya sudah mengusulkan terkait dengan boleh untuk menambah setoran awal. Nah, ini bagian dari upaya BPKH untuk meringankan jemaah yang pada saat pelunasan itu kurang dari 1 bulan misalnya, karena dia harus menyediakan misalnya contoh 25 juta sudah ada, kemudian tiba-tiba diputuskan 60 juta, maka kan harus store 35 juta, Pak. Ini juga bukan hal yang mudah. Ya, kurang kan, dari gitu. sebulan lagi. Nah, 1 bulan lagi, makanya BPKH mengusulkan, ini sedang dalam tahap proses, itu bagaimana nanti jemaah itu bisa menambah setoran awalnya. Kalau dia nunggu 20 tahun misalnya, dan setiap bulan dia bisa nabung 500.000 misalnya, atau 100.000 lah misalnya, kan signifikan. Bisa mengurangi kejutan-kejutan di akhir gitu. Saya lagi mikirin kalau misalnya ada seorang anak gitu ya, yang ingin memberangkatkan haji orang tuanya, tapi memang usianya juga sudah 50, 60 gitu. Nah, itu gimana tuh ya, Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan nunggunya tidak dibatasi sebetulnya. Iya. Nunggunya 27 tahun gitu misalnya. Bismillah. Iya. Karena gini, kalau banyak juga yang seperti itu. Banyak yang baru daftar usia 50 gitu. Dan itu sebelum BPKH melakukan kampanye Ayo Haji Muda, itu kebanyakan pendaftar itu di usia 40. 40 ya. 40 daftar, rata-rata tunggu 25 tahun, maka 65 kan, Mbak. Iya. Nah, pada saat itu kita ngomong, wah, pada saat 65 biasanya sudah banyak masalah kesehatan gitu masalah kan. kesehatan, Makanya kita pikir kalau misalnya dia daftarnya di 30 atau di 20, maka sedang umur 40 sampai 50 itu masih top performance, produktif gitu lah. Oleh karena itu kita gerakkan kampanye Ayo Haji Muda. Itu sebenarnya adalah mendorong orang untuk memikirkan ibadah haji dari sejak muda, yang kemudian terlibat di dalam perencanaannya, karena haji itu menjadi sesuatu yang harus kita planning dari jauh-jauh hari. Betul. Apalagi sekarang sudah banyak tools-toolsnya ya untuk membantu ini para millennials untuk nanti bisa melakukan ibadah haji. Berarti di CMB juga nasabah banyak juga tuh Pak, yang 40, 50 gitu banyak juga. Kita di range. Yang range ya. juga sama. Yang millennials semua ya. Dia menyambung tadi dari Pak Juni bahwa ternyata banyak nasabah yang setelah porsi haji
Dia kan menunggu tuh ya. Iya. Kemudian selang 25 tahun atau haji khusus di 7 tahun, mereka melakukan pelunasan kan. Iya. Itu ternyata nggak gampang gitu ya. Nggak gampang, mereka udah ready gitu. Secara uangnya untuk pelunasan tuh nggak ready. Makanya di produk kita yang investasi haji muda itu diminta tuh nasabah kita adalah mulai dari mendapatkan porsi dia nabungnya dilanjutkan terus. Dilanjutkan sampai dia melakukan pelunasan dananya tersedia. Bahkan di investasi haji muda ketika menunggu 7 tahun, di tahun ke-5 gitu ya, itu ada return yang bisa kita berikan untuk dia umroh terlebih dahulu. Oh, jadi rehearsal gitu ya? Jadi dia melihat dulu, oh begini ya, oh panasnya begini ya, gitu ya. Jadi ketika manasiknya langsung di manasiknya di sana, bukan di Jakarta betul. lagi. Jadi ketika tahun ke-7 dia sudah ready uangnya, ketika diinformasikan dia udah bisa bayar dan pergi. Itu sih, jadi satu kesatuan tuh, itu kita campaignkan juga ke barengan ya dengan BPKH, bahkan kita punya tim sendiri yang masuk ke universitas menginformasikan gitu ya ke haji muda gitu. Karena campaign ya? Haji muda ini diwajibkan ya buat kita BPS BPIH, BPKH, ayo masuk gitu ya. Tapi sudah melakukan banyak kolaborasi nggak nih si MB Niaga mungkin sama pihak-pihak tertentu untuk kampanye? Kalau kolaborasi sudah pasti, kita kan punya rekanan travel, kita punya rekanan kelompok bimbingan ibadah haji di setiap kabupaten kota ada, dan kita pasti akan selalu join di setiap mereka punya manasik. Gitu, mereka punya manasik kita join, kita informasikan mengenai digital channel kita informasikan mengenai cashless kita gitu sih. Oke. Kalau dari data nasabah nih dari CMB Niaga gitu ya, tiap tahunnya tuh ada kenaikan berapa persen sih untuk haji muda nih millennials yang akhirnya masuk sebagai nasabah dan mendapatkan pembiayaan atau juga menabung? Kita melihatnya dari penggunaan digital channel aja ya, dari penggunaan digital channel itu naik. Tahun lalu sempat di 30%, sekarang udah naik ke 40-50%. Oh, itu cukup tinggi ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari ini sendiri Pak Juni, ini kan biaya semakin tinggi. Pendaftar itu semakin turun apa semakin bertambah justru? Sejak COVID itu kita mengalami penurunan, Mbak. Oh, COVID turun. Ya, sebelum COVID itu rata-rata 600.000 pendaftar haji setahun. Jadi berangkat 200 ribuan, yang daftar 600.000. Jadi kan 3:1 gitu. Yeah. Nah, setelah COVID itu sempat terjadi penurunan. Nah, sampai sekarang itu di angka sekitar 350.000. Jadi belum balik seperti sebelum COVID. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tantangan. Nah, bagi BPKH dan juga bagi Bank BPS, bagaimana tadi mengkampanyekan bahwa haji, walaupun kita tahu sebenarnya memang ibadah ini tidak murah, tidak mudah, tapi ini bagian dari rukun Islam, maka harus diperjuangkan. Di situ yang menjadi semangat dari BPKH. Duh, tapi mudah-mudahan walaupun nanti pendaftarnya semakin banyak, kuotanya juga semakin bertambah ya Pak ya, karena kita kan juga jadi deg-degan ya, semakin banyak yang daftar tapi kuotanya semakin sedikit, itu waktu tunggu kita pasti akan semakin lama dan itu pasti semakin membuat orang itu mengurungkan niat. Aduh, ini bisa nggak ya gitu, karena nggak tidak semuanya itu punya optimisme yang sama gitu, apalagi untuk anak-anak muda. Aduh, seru sekali ya, ini saya jadi mulai terbuka gitu. Tadinya yaudahlah umroh-umroh aja, kayak haji ini impossible, tapi semenjak ngobrol sama Pak Juni, sama Pak Lucky gitu, ternyata ini banyak tools-tools yang memudahkan kita anak muda untuk berangkat haji sebetulnya. Terakhir mungkin Pak Juni, apa yang ingin disampaikan khususnya untuk haji-haji, calon-calon haji-haji muda yang apalagi yang mungkin masih wah kayaknya nih haji ini mahal, waktu tunggunya lama, apa yang ingin disampaikan Pak? Satu, mungkin bahwa sini biar lebih terasa intimate. Oke, terima kasih, bahwa haji itu adalah wajib. Jadi bagi generasi muda terutama yang muslim ini kan harus melengkapi rukun Islamnya. Jadi upayakan, usahakan, dan mampukan. Itu menjadi keseharian kita, sehingga kita melakukan perencanaan haji sejak dini. Jangan berpikir haji itu mahalnya saja, tapi ternyata ketika Allah sudah panggil kita, Allah mampukan, Mbak Suci. Bisa jadi dengan kemampuan Allah turunkan rezeki melalui kita, atau melalui orang lain juga bisa. Jadi haji itu wajib, upayakan, usahakan, dan kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Usahakan, upayakan, mampukan, rencanakan. Nah, kalau ngomong rencana kayak harus ke Pak Lucky nih. Pak Lucky, kita sebagai yang berencana nih, apa pesannya Pak untuk kita anak muda yang ingin berencana melakukan ibadah haji? Sebenarnya kampanye juga bareng sih ya. Sama ketika kita masuk ke universitas, ke mahasiswa. Yang pertama tuh niat memang.
Niatnya dulu gitu ya. Punya uang, ya niatnya harus langsung. Nggak punya uang juga niatin buat nabung gitu ya. Apapun tipenya, yang punya uang nggak punya uang, niat pasti diwujudkan oleh CIMB Niaga Syariah. Ini ya, boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu gitu semua. Aduh, makasih banget Pak Juni, Pak Luki, terima kasih mau ngobrol-ngobrol santai mengenai haji. Dan tadi tentu dengan tema kita hari ini, harga haji naik, jangan panik. Tapi betul, ternyata ketika sudah ngobrol sama Pak Juni dan Pak Luki, bukannya panik, tapi malah pingin cepet-cepet daftar. Alhamdulillah, semoga dari BPKH juga semakin banyak inisiasi-inisiasi gitu yang semakin membantu anak-anak muda untuk bisa naik haji, entah itu penambahan kuota atau subsidinya ditambah atau enggak, sosialisasinya juga ya. Sosialisasi itu juga penting untuk kita terus canangkan gitu, karena tidak semua millennials itu juga paham tahu betul. Gitu kan. Hanya tahu oh haji mahal, lama, tapi nggak tahu bahwa di balik itu ada tools-tools kemudahan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya tadi dari program-program CIMB Niaga Syariah yang bisa membantu anak-anak muda untuk merencanakan keuangan sampai kita nanti bisa berangkat haji. Baik, itu terima kasih banyak ya Pak Luki, Pak Juni, sehat-sehat. Semoga saya segera menjadi haji muda mendaftar. Setelah ini kita langsung Pak Luki, aku mau daftar ya. Boleh, kita, boleh dong. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dadah. Thank you.